Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Cynthia melihat bahwa dia memiliki senyuman palsu di wajahnya. Jadi dia berkata, "Tama, orang mengatakan bahwa kamu meninggalkan rumah untuk menjadi bos. Sekarang kamu tidak muda lagi. Kamu harus kembali dan menjaga ayah setelah kamu pergi selama bertahun-tahun." Tama mengangguk, menyetujui, "Bibi benar. Setelah pergi begitu lama, aku harus meluangkan waktu untuk kembali dan melihat-lihat rumah kelahiranku." Saat dia berkata, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengatur waktu nanti, dan aku akan pulang jika aku punya waktu." Tama sepertinya telah menyetujui ajakan Cynthia. Tapi nyatanya itu tidak lebih dari omong kosong. Pada dasarnya itu hanya akan sia-sia karena dia hanya mengulur waktu. Bagaimanapun juga, satu-satunya idenya dia harus pulang dengan waktu yang sudah dipastikan. Tentu saja Cynthia juga mengetahui rencana Tama, dan langsung berkata, "Tama, jangan ada perlawanan apapun terhadap keluargamu sendiri. Semuanya selalu sangat menyayangimu. Jangan lupa, kakekmu mendengar bahwa kamu berada di Jakarta. Dia segera meminta Malik untuk memberikanmu Houston Group dan mentransfer 100 miliar uang tunai. Kamu juga harus kembali dan bertemu dengan kakek, bagaimana menurutmu?" Tama bertanya balik, "Bibi, apakah benar kalau aku kembali dan melihat-lihat masalah ini sudah diselesaikan?" Ketidakpuasan Cynthia semakin kuat. Menurutnya, Tama memang sedikit cuek dan menjekelkan. Keluarga Renza datang jauh-jauh untuk memintanya kembali. Ini sudah memalukan baginya. Jika dia tahu etika sedikit, dia harus segera menyetujuinya, lalu langsung pergi dengan pesawatnya kembali untuk merayakan tahun baru bersama. Tanpa diduga, dia benar-benar bermain-main dengannya di sini, dan dia bahkan membuatnya jengkel. Jadi, dia berkata kepada Tama dengan ekspresi yang sedikit tidak senang, "Tama, kakekmu menginvestasikan 1,10 triliun padamu. Jumlah uang ini tidak berarti apa-apa bagi keluarga Renza, tetapi dari segi kuantitas, ini jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar. Setelah kakek berinvestasi begitu banyak padamu, apakah sulit bagimu untuk pulang dan bertemu dengannya?" Tama memandang Cynthia dan bertanya dengan serius, "Bibi, sebenarnya apa yang diinginkan keluarga Renza dariku? Bibi tidak perlu menyembunyikannya di sini. Katakan dengan sejujurnya tanpa rahasia di sini." Cynthia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, karena kamu mengatakan itu, maka aku akan berkata jujur denganmu." Saat dia berkata, Cynthia duduk tegak dan berkata dengan ekspresi serius, "Kakekmu bermaksud membiarkanmu kembali ke rumah Renza untuk tinggal bersama." Tama mengangkat matanya dan bertanya dengan penuh tanda tanya, "Apakah dia sudah gila? Itu mustahil." Cynthia berkata, "Masalahmu itu tidak lebih dari Houston Group di Jakarta, dan keluarga dari istrimu saat ini." Saat dia berkata, Cynthia mengulurkan jari dan berkata dengan arogan, "Pertama-tama, mengenai Houston Group, kamu bisa terus meminta Melissa untuk membantumu mengurusnya. Kami telah menyelidiki orang ini, dan dia memiliki kemampuan selama periode waktu ini. Houston Group telah berkembang dengan baik di tangannya, jadi kamu dapat mempercayainya untuk menyerahkan kepadanya." Setelah itu, Cynthia mengulurkan satu jari lagi, "Kedua, istrimu saat ini, keluarganya Alena. Kami telah menyelidiki status keluarga Haris. Sejujurnya, keluarga seperti itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai pelayan di depan keluarga Renza. Bagaimana keluarga mereka bisa menjadi mertua keluarga Renza?" Cynthia sudah terlihat jijik saat ini, dan berkata,
Jadi, aku menyarankanmu untuk meninggalkan Alena itu secepat mungkin dan mencari garis yang jelas dengan keluarga lain. Beri mereka sejumlah uang secara langsung dan membiarkan mereka pergi selamanya. Suruh mereka meninggalkan Indonesia, agar tidak ada yang akan membuat keributan besar tentang mereka di masa depan, dan membuat masalah ke keluarga Renza nantinya. Wajah Tama menjadi sedikit serius ketika dia mendengar ini, dan suaranya menjadi semakin dingin. Dia berkata, "Bibi, pernikahanku adalah urusanku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganmu maupun keluarga Renza. Jadi, tolong jangan mengganggu keluargaku." Cynthia menghela nafas dan membujuk, "Tama, jangan terlalu sombong dulu. Pikirkan sendiri. Kamu adalah keturunan dari keluarga Renza, 10 dari generasi kedua terkaya di negara dengan status tertinggi dan kamu pasti sudah tahu itu. Bagaimana bisa gadis dengan nama keluarga Haris bisa layak untukmu? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi babumu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengurus rumah tanggamu." Tama berkata dengan nada sedikit cemberut, "Bibi, dia adalah istriku, dan dia menikahiku ketika aku berada di bagian paling bawah dalam hidupku. Aku tidak akan pernah menceraikannya." Cynthia berkata dengan menyesal, "Tama, jangan gunakan keegoisan perasaanmu. Kamu tahu kau itu keluarga berkelas. Jangan bikin malu hanya karena perasaanmu." Tama berkata dengan dingin, "Tentu saja aku harus mengutamakan perasaanku. Dia menemaniku saat aku tidak punya apa-apa. Bahkan banyak yang bilang aku sampah tidak berguna kecuali Alena istriku sendiri. Dia selalu mendukungku tanpa melihat statusku. Aku tidak akan pernah melepaskan wanita seperti itu." Cynthia berseru, "Sebagai keturunan dari keluarga kaya, perasaan seperti itu tidak ada gunanya. Apakah kamu ingat pamanmu? Dia juga memiliki bakat. Dia telah memperlakukanku dengan baik selama bertahun-tahun, tapi bagaimana dengan itu? Begitu kekuatan keluarganya tidak menurun drastis, aku memutuskan berpisah darinya." Segera setelah itu, Cynthia berkata dengan enggan, "Jika bukan menurut pendapat kakekmu, inisiatif wanita untuk bercerai akan mempengaruhi reputasinya, dan jika aku tidak diizinkan melalui formalitas perceraian, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya. Kamu adalah seorang pria, jangan khawatir tentang dampak perceraian terhadap reputasimu. Kalau kamu menceraikan keluarga Haris dan kembali ke Surabaya untuk menikahi seorang wanita tertua yang terkenal, masa depanmu akan jauh lebih bagus." Tama mencibir dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Jika kamu bisa melakukan sesuatu seperti ini, tapi aku tidak bisa melakukannya." Melihat Tama tidak menerima sarannya, Cynthia langsung berkata, "Tama, kamu harus tahu bahwa keluarga Renza adalah salah satu yang terbaik di seluruh negeri. Wanita manapun yang ingin menikah dengan keluarga Renza kita, harus memiliki latar belakang keluarga yang cocok dengan keluarga Renza. Kalau tidak, itu akan menyeret keluarga Renza dan mempermalukan martabat keluarga Renza. Wajah keluarga Renza tidak boleh dirusak olehmu atau dirusak oleh nama keluarga Haris." Tama berkata dengan dingin, "Maaf Bi, meskipun aku seorang keluarga Renza, aku bukanlah seseorang yang dapat dikendalikan sesuka hati kalian. Aku bertanggung jawab atas pernikahanku. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Hal yang sama juga berlaku untukmu Bi." "Tama, kamu..." Cynthia sangat marah saat itu. Dia menamparkan meja dan berdiri dan berteriak dengan marah, "Tama, aku pikir berbicara baik-baik bisa mendiskusikannya denganmu?" Tama bertanya padanya dengan dingin, "Apakah Bibi akan tetap memaksaku untuk bercerai?" Cynthia memarahi, "Kamu adalah pewaris keluarga Renza. Kamu harus mengikuti peraturan keluarga Renza. Terlebih lagi, apakah menurutmu Houston Group dan 100 miliar uang tunai diberikan kepadamu dengan cuma-cuma? Jika kamu tidak patuh, keluarga Renza tidak akan mendukungmu, dan aku akan menginjak-injakmu." Tama juga langsung marah, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu jangan membicarakan tentang Houston Group dan uang 100 miliar di sini. Alasan mengapa keluarga Renza mampu maju dengan pesat dan berdiri di puncak negara adalah karena dedikasi ayahku.
Jika semuanya dihitung, ayahku memiliki setidaknya 1/4 dari hak warisan aset keluarga Renza. Kalau begitu, apalagi pukul 110 triliun, bahkan 110 triliun, aku layak mendapatkannya. Berbicara tentang ini, nada bicara Tama menjadi lebih keras, dan dia memarahi, ayahku melakukan begitu banyak untuk keluarga Renza, tetapi bagaimana Anda membalasnya? Anda memaksa keluarga kami yang terdiri dari 3 orang dari Surabaya. Akhirnya, orang tuaku meninggal dengan tragis. Tanda seru, aku belum menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Cynthia tidak menyangka Tama berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, ketika Tama mengatakan bahwa dia harus mewarisi 1/4 aset keluarga Renza, dia langsung mobol. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.